Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifuddin Zuhri, NIM E20182261. Di sini saya akan menerangkan tentang pelajaran ekonomi makro dari Pak Wadud yang bertemakan ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Pengertian ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, yang mana suatu negara terdiri dari beberapa produsen, konsumen, dan perusahaan negara sehingga terjadi ekspor-impor. Ekspor dilakukan jika kelebihan barang, sedangkan impor dilakukan jika kekurangan barang. Konsekuensi dari perekonomian terbuka itu ada 3, yaitu 1. Permintaan agregat atau di dalam pasar. Ketika permintaan barang atau jasa lebih banyak, maka permintaan agregat akan bertambah. Yang kedua, jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang. Ketika terjadi transaksi jual beli yang bersifat terbuka antara negara, maka jumlah uang yang beredar akan bertambah. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Ketika permintaan barang atau jasa melambung tinggi, maka harga akan ikut bertambah, sedangkan penawaran barang atau jasa meningkat, maka harga akan semakin menurun. Sirkulasi pendapatan perekonomian. Siklus ini menjelaskan bagaimana kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi terjadi aliran-aliran faktor-faktor produksi, pendapatan, barang-barang, dan pengeluaran di antara sektor-sektor yang dilakukan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, yang terlibat sebagai pelaku ekonomi terdiri atas 4 sektor, yaitu rumah tangga atau masyarakat, pemerintah, dan perusahaan atau produsen, baik swasta atau milik pemerintah dan luar negeri, di mana kegiatannya saling berhubungan dan memberikan kontribusi satu sama lain. Yang kemudian, perekonomian terbuka impor. Perekonomian ini merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Contohnya, di dalam negeri tidak memproduksi alat elektronik seperti handphone, maka akan terjadi impor. Manfaat impor ada 3, yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh setiap negara, memperoleh tenaga kerja modern, yang terakhir memperoleh bahan baku. Kemudian perekonomian terbuka ekspor. Barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan di luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan. Manfaat kegiatan ekspor menurut Sugierno yaitu memperluas pasar, menambah devisa negara, memperluas lapangan kerja negara. Yang terakhir adalah perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan tahun 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin sekian dari saya, materi yang telah saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan atau salah dalam tutur pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.